Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur. Prabowo awalnya menceritakan ketika dirinya diperkenalkan dengan Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa. Prabowo pun mengakui dirinya banyak belajar dari Jokowi terkait politik. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Ya, Presiden Prabowo kembali menegaskan akan menindak tegas koruptor dan tidak ada satupun pihak yang kebal hukum. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prabowo juga mengkritik FGD yang memboroskan anggaran. Jika ada yang gerundel, Prabowo menyatakan tidak takut. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu.
Apalagi hari ini TNU mendukung saya. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah, hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan anggaran terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu ya pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan masukan dari beberapa serta pemikiran. Itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, pelayanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap etis demi hak saksi dan korban. Pimpinan LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah. Dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah melakukan efisiensi anggaran negara untuk menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Prabowo juga mengatakan penghematan dilakukan semata-mata untuk rakyat. Melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri, 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu.
Ya, pada 29 Januari 2025, pemirsa, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat ke jajaran Kabinet Merah Putih untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo. Surat ini berisi efisiensi terhadap 16 pos belanja negara di seluruh kementerian dan lembaga. Untuk belanja alat tulis kantor, pemotongan mencapai 90%. Sebelumnya dalam APBN 2025, belanja alat tulis kantor mencapai 44,4 triliun rupiah. Efisiensi sebesar 75,9% untuk percetakan dan souvenir. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan juga dipotong sebesar 73,3%. Surat ini juga mengatur efisiensi sebesar 56,9% untuk kegiatan seremonial. Sementara untuk perjalanan dinas dipotong sebesar 53,9%. Tidak hanya itu, biaya kajian dan analisis juga dipotong sebesar 51,5%. Budget untuk rapat, seminar, dan sejenisnya juga dipotong sebesar 45%. Ya, meski demikian pemirsa, ada beberapa kementerian dan lembaga yang tidak kena pemangkasan anggaran. Total ada 17 kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia 24,2 triliun rupiah. Badan Narkotika Nasional atau BNN memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memiliki anggaran 2,4 triliun rupiah. Bendahara Umum Negara pagu anggaran 1.932 triliun rupiah. Sementara Badan Intelijen Negara atau BIN memiliki anggaran 7 triliun rupiah. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki anggaran 611,4 miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transmisi Keuangan atau PPATK memiliki anggaran 354,5 miliar rupiah. Dan terakhir, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran 71 triliun rupiah. Ya, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.